Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan materi fisika, yaitu gaya, di mana materi ini ada di kelas 11 ya. Baik, untuk soalnya nanti ada dua soal yang akan saya coba bahas di video saya kali ini. Untuk soalnya, balok bermasa 25 kg mula-mula diam pada permukaan bidang datar. Balok itu didorong dengan gaya F sebesar 100 Newton yang arahnya horizontal. Setelah 5 sekon, laju balok menjadi 10 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, koefisien gesekan antara balok dan bidang adalah, jadi yang ditanyakan adalah koefisien gesek. Nah, sebelum kita kerjakan, kita tulis dulu ya yang diketahui. Yang pertama itu adalah masanya. Masanya adalah 25 kg. Nah, ini mula-mula diam ya. Berarti nanti artinya apa? V mula-mula atau VO-nya adalah 0. Balok didorong dengan gaya F. Gaya yang bekerja pada balok adalah 100 Newton. Kemudian arahnya horizontal. Setelah 5 sekon, laju balok menjadi 10 meter per sekon. Jadi VT-nya itu menjadi 10 meter per sekon. Ini ditempuh dalam waktu T-nya itu adalah 5 sekon. Kemudian yang diketahui G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah koefisien gesek. Nah, untuk mencari koefisien gesek, kita gambarkan dulu baloknya ya. Nah, kurang lebih nanti seperti ini ya gambarnya, seperti soal yang nomor 2, cuman nanti gayanya itu arahnya mendatar. Jadi kita gambarkan. Ini misalkan ada balok. Nah, ini kasar nih. Nanti diberi gaya misalkan ke kanan ya, arah mendatar sebesar 100 Newton. Nah, karena permukaannya kasar, berarti nanti ada gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan gaya yang diberikan pada balok. Berarti arahnya, kalau gaya yang diberikan pada balok arahnya ke kanan, berarti gaya geseknya adalah arahnya ke kiri. Nah, ini bergerak dengan percepatan A. Nah, untuk mencari gaya gesek, kita menggunakan hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F sama dengan M dikali dengan A. Jadi gaya-gaya yang bekerja pada balok itu menyebabkan balok ini mengalami percepatan sebesar A. Nah, kita A-nya belum tahu nih ya. A-nya belum tahu, kita cari dulu A-nya. Caranya bagaimana? Nah, di sini diketahui mula-mula baloknya diam. Kemudian setelah 5 sekon bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Jadi untuk mencari A-nya, kita menggunakan persamaan GL/BB untuk mencari A-nya, yaitu VT dikurang VO per T. Kita pakai rumus ini. Kita masukkan nilainya, VT-nya 10, VO-nya 0, per T-nya 5, atau sama dengan 10 per 5. 10 per 5 berapa? 10 per 5 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Ini adalah percepatan yang dialami oleh balok. Setelah ketemu, kita masukkan ke sini. Nah, sekarang gaya-gaya yang bekerja pada balok, sigma F kan gaya-gaya yang bekerja pada balok. Artinya kalau gaya yang bekerja pada balok lebih dari satu, nanti kita tuliskan gayanya ya. Yang pertama itu adalah F, kemudian yang kedua adalah FG. Karena ini saling berlawanan, berarti nanti gaya yang bekerja F kita kurangi dengan F geseknya, sama dengan M dikalikan dengan A. F-nya berapa? F-nya 100.
100 dikurang gaya geseknya, kita cari sama dengan M-nya berapa? M-nya tadi 25. A-nya ketemu 2. Berarti 25 kali 2 ya. Berarti 100 dikurang F gesek sama dengan 25 kali 2 sama dengan 50. Berarti nanti, nah, gaya geseknya saya pindah ke ruas kanan, yang 50-nya saya pindah ke ruas kiri, jadi negatif 50 ya. Atau min 50 sama dengan F gesek. Berarti nanti gaya geseknya sama dengan 100 dikurang 50, yaitu 50 Newton. Dah, jawabannya adalah 50 Newton. Mudah ya, ini soal yang pertama ya. Itu mencari gaya gesek. Sekarang soal yang kedua. Soal yang kedua, perhatikan gambar berikut. Jadi ada sama ya, ada gambar balok diberi gaya sebesar F, tapi bedanya gayanya membentuk sudut 37 derajat terhadap horizontal. Massa benda 2,2 kg. Kita tuliskan aja ya. M-nya 2,2 kg. Kemudian koefisien gesek statis berarti mu S ya. Statis ya. Itu adalah 0,5. Serta kecepatan gravitasi berarti G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditentukan, tentukan besar gaya F yang dibutuhkan tepat ketika benda akan bergerak. Jadi yang ditanyakan F yang dibutuhkan tepat ketika benda akan bergerak. Jadi ketika benda tepat akan bergerak, tepat akan bergerak, maka nilai sigma F-nya harus sama dengan 0. Artinya kalau tepat akan bergerak itu bendanya belum bergerak ya. Jadi masih dalam keadaan diam. Nah, kita menggunakan persamaan ini. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah F-nya nih. Nah, sebelum kita hitung, kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada balok. Yang pertama kan ada gaya F, karena dia membentuk sudut 37 derajat terhadap horizontal, maka ini harus diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi gaya F-nya itu harus uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang ke arah horizontal itu Fx, nanti nilainya sama dengan F cos 37 derajat. Jadi kalau kalian belajar trigonometri, kalian sudah bisa ya menentukan nilai Fx-nya. Kemudian nilai Fy-nya itu nilainya sama dengan F sin 37 derajat. Kemudian nanti ada gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gaya yang diberikan, yaitu arahnya ke kiri. Kemudian ada gaya berat, yaitu W, besarnya adalah M kalikan G. Kemudian ada gaya normal yang arahnya ke atas, yang tegak lurus dengan bidang ya. Nah, ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada balok. Nah, untuk menentukan besar gaya F, kita menggunakan hukum Newton yang pertama, yaitu sigma F sama dengan 0. Artinya gaya-gaya yang bekerja pada balok sama dengan 0. Karena balok itu, yang namanya balok itu bergeraknya itu horizontal ya, ke kanan atau ke kiri, maka nanti yang kita pakai itu adalah gaya-gaya yang arahnya horizontal. Berarti nanti sigma Fx sama dengan 0. Jadi yang kita pakai adalah yang ke arah sumbu X atau sigma Fx-nya. Berarti nanti gini, F cos 37 derajat kita kurangi dengan gaya gesek, maka nilainya harus sama dengan 0. Nah, gaya geseknya sendiri kita belum tahu nih.
Nah, kita cari nih, untuk mencari gaya gesek. Jadi besarnya gaya gesek atau F gesek gitu ya, itu besarnya mu koefisien gesek dikali dengan gaya normal. Nah, kita cari gaya normalnya nih. Nah, kita lihat nih di sini. Gaya normal itu arahnya vertikal atau ke arah subu Y. Berarti nanti untuk mencari gaya normal kita menggunakan gaya-gaya yang bekerja pada subu Y. Nah, kita cari dengan menggunakan sigma Fy sama dengan 0. Artinya bendanya dalam keadaan seimbang ya terhadap pada arah subu Y. Nah, kita lihat yang ke atas kita kurangi yang ke bawah. Yang ke atas yang mana? N sama F sin 37. Berarti nanti kita tuliskan ya di sini. N ditambah F sin 37 derajat. Kemudian kita kurangi dengan N. Kita kurangi dengan W ya maksudnya. Kita kurangi dengan W sama dengan 0. Nah, berarti nanti itu mencari N-nya sama dengan W-nya pindah ke ruas kanan jadi positif ya. Kemudian ini pindah menjadi negatif, berarti W dikurang F sin 37 derajat. W-nya apa? W-nya adalah massa dikali gravitasi. Kemudian F-nya kita belum tahu. Sin 37 derajat itu 0,6. Nah, kita tinggal masukkan nih. W-nya berapa? M-nya tadi berapa ya M-nya? M-nya adalah 2,2 ya. 2,2 G-nya 10 dikurangi F kali 0,6. Berarti nanti 2,2 kali 10 22 ya. 22 dikurang 0,6 F. Ini nilai N-nya. Nah, N-nya ketemu, kita masukkan di sini. Ya, kita masukkan di sini untuk mencari gaya gesek. Nah, mu-nya atau koefisien geseknya tadi berapa? 0,5. Berarti nanti 0,5 dikali 22 dikurang 0,6 F. 0,5 kan sama dengan setengah ya. Berarti artinya nanti setengah dari 22 11. Ini kalau kita kalikan ya, setengah dari 0,6 0,3. Nah, ini adalah gaya geseknya nih. Ini adalah gaya geseknya. Ketemu gaya geseknya, kita masukkan sini. Nah, untuk mencari F-nya, kita masukkan ke sini. Berarti nanti F cos 3 enggak apa-apa lah, cos 37 ya. Kita tulis cos 37 dulu. FG-nya kita ganti dengan ini. Berarti 11. Nah, kita kurang aja nih. Dikurang 0,3 F sama dengan 0. Cos 37 itu adalah 0,8. Dikurang 11 ditambah dengan 0,3 F sama dengan 0. Ini 0,8 ditambah 0,3 itu 1,1. 1,1 F sama dengan ini minus 11 nih. Saya pindah ke ruas kanan jadi plus. Berarti nanti F-nya sama dengan 11 per 1,1 atau sama dengan 10 Newton. Jadi F-nya adalah 10 Newton. Mudah ya. Demikian pembahasan soal dari saya yang berkaitan dengan materi gaya atau hukum Newton. Semoga apa yang sudah saya bahas di video saya kali ini bisa bermanfaat buat kalian dan dapat kalian pahami dengan mudah ya. Jika masih ada yang belum paham atau belum mengerti, silahkan diputar ulang videonya. Kemudian kalian tuliskan di kolom komentar
di bagian mana dari penjelasan saya yang belum kalian pahami. Baik, saya akhiri. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.